Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemuda Indonesia, apa kabar kalian hari ini? Mari kita persiapkan diri kita agar menjadi generasi penerus bangsa yang pandai dan cerdas. Sebagai insan Pancasila yang memegang teguh ketuhanan yang Maha Esa, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kepada kita semua umat manusia. Terakhir, Dek, siapa nih? Nama saya Ahmad Hussein Mubarak dari SMK Negeri 1 Depok. Saya kelas 12. Motivasi saya mengikuti lomba ini tentunya untuk mencari pengalaman dan tentunya sama juga seperti kakak-kakak yang ada di sini untuk mengharumkan nama sekolah. Dan kebetulan kemarin saya dapat tawaran, jadi tidak pakai pikir lagi, saya ambil. Dan alhamdulillah saya bisa berdiri di antara 10 besar ini. Cita-cita Saya menjadi guru pendidikan agama Islam. Ya, terima kasih. Semuanya bagus. Baik adik-adik ya, selamat Insan Pancasila yang memegang teguh ketuhanan yang Maha Esa, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kepada kita dan mengizinkan kita untuk berkumpul di tempat ini. Yang insya Allah tempat ini akan menjadi tempat bersejarah bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato DPD KNPI Kabupaten Karawang, yang terhormat Panitia Penyelenggara Lomba Pidato DPD KNPI Kabupaten Karawang, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru Pendamping serta teman-teman seperjuangan saya. Saudara-saudaraku, Indonesia akan meraih kejayaan dalam waktu yang tidak lama lagi. Tapi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita kontribusikan untuk kejayaan Indonesia, tentu sudah ada beberapa orang yang sudah bisa berkontribusi bagi kejayaan bangsa Indonesia. Ada pula orang yang belum sepenuhnya bisa berkontribusi bagi kejayaan bangsa Indonesia. Bahkan ada yang sama sekali tidak bisa berkontribusi bagi kejayaan bangsa Indonesia. Tentu hal ini disebabkan oleh sebuah kewajaran yang mana memang sewajarnya kemampuan setiap manusia itu berbeda-beda. Akan tetapi bukan berarti orang yang kemampuannya tinggi akan tetap tinggi dan orang yang kemampuannya rendah akan tetap rendah. Karena pada suatu saat bisa saja mereka ini bertukar posisi. Orang yang tadinya kemampuannya rendah bisa menjadi tinggi berkat ketekunannya dalam berlatih dan mengembangkan kemampuannya. Dan orang yang kemampuannya tinggi bisa menjadi rendah kemampuannya karena ia tidak bisa menjaga dan tidak mau mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Saudaraku, salah satu cara untuk menghargai perjuangan para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 silam, salah satunya dengan menanamkan sikap toleransi dalam diri kita antar budaya, suku, ras, dan agama. Indonesia dianugerahi oleh Tuhan dengan keanekaragaman yang luar biasa, mulai dari budaya, suku, ras, maupun agama. Hidup dalam keberagaman bukanlah suatu halangan bagi kita untuk bisa berkreasi bersama. Justru ini menjadi peluang bagi kita agar kita bisa belajar bagaimana cara menghargai dan menghormati antar sesama. Saya yakin saudara-saudara yang ada di sini sudah paham dan mengerti akan cara bertoleransi. Tapi tidak dapat kita pungkiri bahwa masih banyak orang yang belum bisa dan paham akan cara bertoleransi. Perlu diketahui bahwa toleransi adalah suatu hal yang penting diterapkan pada diri setiap manusia agar tidak terjadinya perpecah belahan antar budaya, suku, ras, maupun agama. Karena jika kita tidak bisa bertoleransi, itu artinya kita tidak bisa menghargai perjuangan para pemuda di zaman dahulu yang berjuang keras demi mempersatukan bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku, sebelum Indonesia meraih kejayaan, tentunya alangkah baiknya kita memajukan terlebih dahulu daerah-daerah atau kabupaten yang ada di Indonesia.
Nah, tugas kita sebagai pemuda Karawang adalah memajukan Karawang di masa yang akan datang. Bagaimana caranya? Tentu ini tidak akan mudah, tapi ini akan jauh lebih mudah daripada perjuangan para pemuda di zaman dahulu. Kita hanya perlu rajin belajar, tekun berlatih dan giat bekerja agar menjadi generasi penerus bangsa yang kreatif dan bermanfaat. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bupati Karawang, Ibu Dr. Hajah Selika Nur Ahmadiana pada suatu kesempatan, jika pemuda zaman dahulu berjasa untuk mempersatukan bangsa Indonesia dalam Sumpah Pemuda, maka tugas pemuda masa kini adalah menjadi pemuda yang kreatif dan mampu berdaya saing agar bisa berkontribusi bagi kejayaan Indonesia. Sudah kita sadari bahwa cita-cita Ibu Dr. Hajah Selika Nur Ahmadiana ini sebagai Bupati Karawang adalah Kabupaten Karawang memiliki pemuda-pemuda yang kreatif dan mampu berdaya saing. Tentunya ini bukan hanya untuk kepentingan kemajuan Kabupaten Karawang saja, tapi selebihnya ini untuk kepentingan kejayaan Indonesia di masa yang akan datang. Saudaraku, kita sebagai generasi penerus bangsa harus rajin belajar, tekun berlatih dan giat bekerja agar kita bisa menjadi generasi penerus bangsa. Karena pemuda adalah kunci masa depan bangsa. Bejek sudah nama, mun teu ku urang arek usaha deui, mulai ayeuna arek iraha deui. Saudara-saudaraku, mari kita tanamkan prinsip-prinsip yang dapat memotivasi diri kita agar kita bisa berkontribusi bagi kejayaan bangsa Indonesia. Salah satu prinsip yang bisa kita tanamkan adalah jika orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Dan jika orang lain bisa, kenapa harus kita tidak bisa? Dan jangan sesekali saudara-saudara di sini menanamkan prinsip jika orang lain bisa, kenapa harus saya? Karena sesungguhnya prinsip yang seperti itu hanya akan menjadikan kita sebagai generasi perusak bangsa, bukannya generasi penerus bangsa. Dan kita hanya akan menjadikan masa depan bangsa Indonesia menjadi suram. Saudaraku, pada revolusi industri 5.0, penekanan karakter lebih kepada peran manusia sebagai pusat peradaban yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital dalam segala bidang. Industri 5.0 tidak hanya menekankan relasi mesin ke mesin dan efektivitas robotik saja, melainkan juga interaksi manusia ke mesin, begitupun sebaliknya. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia dan memaksa kita untuk berpaling ke dunia teknologi digital memberikan pesan khusus bagi pemangku kepentingan di Indonesia akan pentingnya penyelenggaraan telekomunikasi dan platform menjaga kualitas layanan. Era digital membuat seseorang mau tidak mau hidup dalam keadaan yang modern. Apalagi dengan koneksi internet yang tanpa batas, budaya luar bisa dengan mudah masuk ke negara kita. Menjadi modern sah-sah saja untuk masa depan yang lebih baik tentunya. Tapi bukan berarti kita bisa melupakan budaya dan sejarah bangsa kita tercinta. Tidak dapat kita pungkiri bahwa memang masih banyak orang-orang yang belum paham dan belum mengerti akan cara mengoperasikan teknologi digital. Teknologi digital ini tentunya memiliki dampak baik dan juga buruk bagi bangsa kita, terkhususnya diri kita sendiri. Karena di masa sekarang yang banyak terlihat hanyalah dampak buruknya saja, seperti berlarut-larut dalam game, menyebar berita hoax, tidak menerapkan sikap toleransi dalam bersosial media, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, mari kita jauhi perilaku-perilaku buruk tersebut agar kita bisa memajukan bangsa Indonesia.
Karena sejatinya kita tahu bahwa salah satu tujuan diciptakannya teknologi digital adalah untuk kemajuan bangsa Indonesia. Untuk itu, mari kita manfaatkan teknologi digital ini dengan sebaik mungkin demi kemajuan bangsa kita tercinta. Saudara-saudaraku, kesimpulannya, pemuda adalah masa suatu bangsa. Jika pemudanya kuat, maka kuat pula lah suatu bangsa. Pemuda saat ini dihadapkan dengan suatu tantangan yang sekaligus peluang, yaitu maraknya teknologi digital yang tidak bisa lagi dibentuk oleh benteng apapun, sehingga pada diri kita sendirilah benteng terkuat untuk mengendalikannya. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya memohon maaf. Sebagai penutup, mari kita kobarkan semangat kesatuan dan persatuan Indonesia untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juara pertama diberikan kepada Ahmad Husain. Yes. Mantap. Juara kedua diberikan kepada Hiraina Mahlika Aulia. Selamat ya. Dan juara Anjay, pembina Alia Monika. Juara, Demikian, guys. keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Karawang, Sabtu 29 Oktober 2022. Dewan Juri 1 atas nama Bapak D. Argenti SIP MIP. Wih, bucat bisul cenah Bapak Irwan. Wih, alhamdulillah. SMKN 1 Mas Lengkok meraih juara 1 pidato KNPI 2022. Selamat.